Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang diperoleh hari ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, untuk perkuliahan kita pada siang hari ini sudah pertemuan yang ke-11. Materi yang akan saya bawakan yakni langkah-langkah observasi. Nah, sebelum saya jelaskan langkah-langkah observasi, terlebih dahulu saya akan memberikan pengertian tentang observasi. Observasi sama artinya dengan pengamatan atau suatu pengamatan. Yang dilakukan adalah aktivitas terhadap suatu proses dengan maksud merasakan dan memahami pengetahuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Nah, jadi itu tadi pengertian dari observasi. Kemudian saya akan jelaskan tentang langkah-langkah observasi. Yang pertama di sini adalah pertemuan perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan observasi. Yang ketiga, diskusi balikan. Dan yang terakhir, rencana tindak lanjut. Langkah yang pertama yakni pertemuan perencanaan. Pertemuan perencanaan yang dimaksud adalah pertemuan perencanaan yang perlu ditetapkan adalah 1. Penetapan fokus observasi. Yang kedua, kriteria observasi. Yang ketiga, alat bantu observasi. Dan yang terakhir, keterampilan observasi. Di mana keterampilan observasi di sini terbagi lagi menjadi 1. Kemampuan menunda simpulan. 2. Keterampilan dalam hubungan antar pribadi serta kemampuan teknik. Jadi pertemuan perencanaan yang dimaksud di sini yaitu menentukan tujuan dan fungsi kegiatan observasi. Jadi pada saat kita akan melaksanakan observasi, ini langkah-langkah yang perlu kita perhatikan. Ya, menentukan dulu tujuan dan fungsi kegiatan observasi. Ya, kemudian kita masuk ke langkah yang kedua, pelaksanaan observasi. Pelaksanaan observasi yang dimaksud di sini yakni pengamat pada saat pelaksanaan observasi mengumpulkan data mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam proses pembelajaran baik pada guru, siswa maupun situasi di kelas. Pengamat berperan sebagai pencatat apa yang dilihat dan didengar, bukan sebagai penilai. Jadi yang dimaksud di sini pelaksanaan observasi yakni mencatat data yang diperlukan dan menyesuaikan dengan tujuan. Jadi sebagai pengamat di sini kita hanya berperan sebagai pencatat apa yang dilihat dan didengar, bukan sebagai penilai. Jadi pada saat kita melakukan observasi, kita bukan sebagai penilai ya, kita hanya sebagai pencatat apa yang dilihat dan apa yang didengar. Kemudian langkah yang ketiga yaitu diskusi balikan. Maksud dari diskusi balikan di sini yaitu dilakukan dalam situasi yang saling mendukung
serta didasarkan pada informasi yang diperoleh selama observasi. Penetapan target dalam diskusi balikan harus bersifat realistis untuk dapat dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Diskusi balikan maksudnya di sini yaitu seorang pengamat harus menentukan tempat yang akan diamati, ya. Kemudian kita lanjut ke langkah yang terakhir, perencanaan tindak lanjut. Perencanaan tindak lanjut di sini adalah sasaran-sasaran baru perbaikan merupakan titik tolak untuk perbaikan siklus PTK berikutnya. Hal ini dapat dilakukan secara terus-menerus sampai dengan tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi rencana tindak lanjut yang dimaksud di sini yakni menemui narasumber untuk mewawancarai sebagai bukti penguat dan sumber acuan. Jadi itu tadi penjelasan tentang langkah-langkah observasi yang akan dilakukan pada saat kita akan melaksanakan PTK. Jadi mungkin cukup sekian materi yang saya bawakan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.